Halo guys, kali ini kita akan bahas kembali alur cerita Pokemon Horizon episode 93. Sama seperti sebelumnya, episode Pokemon Horizon ini semakin seru saja ya guys ya. Episode 93 ini isinya lengkap banget. Ada interaksi antara Nidoting dan fansnya, pertarungan antar Pokemon kucing, dan bahkan seorang penggemar berat yang rela melakukan apapun supaya idolanya tidak di-cancel atau di-banned di internet. Tapi entah kenapa ada banyak fans internasional yang gak suka lihat episode ini. Karena katanya kayak episode filler dan tidak menjelaskan apa-apa. Tapi kalau aku sih suka-suka aja ya guys ya. Selama pertarungannya seru pasti gas terus. Jangan lupa juga ada bocoran episode Pokemon Horizon selanjutnya. Nah sekarang kita akan masuk ke pembahasannya. Adegan dibuka dengan memperlihatkan Dot yang sedang live streaming. Saat dia membaca komentar dari penggemarnya, ada salah satu yang bilang bahwa dia melihat Shiny Rayquaza. Di sini Dot benar-benar berperan penting dalam petualangan ini. Meskipun dia tidak ikut berpetualang secara langsung, tapi Dot berperan penting dalam menyampaikan informasi kepada teman-temannya. Dan kalau informasinya sudah lengkap, barulah dia akan bergabung dengan Liko dan Roy. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Liko dan Roy langsung pergi buat ketemu sama saksi mata itu. Roy terlihat sangat bersemangat karena bisa jadi ini adalah kesempatan bagi dia untuk bertemu dengan Shiny Rayquaza lagi setelah setahun lamanya. Ternyata yang ngasih info itu adalah seorang cewek yang suka banget sama Litten dan Nidoting. Namanya adalah Nyabiko, Nyabi Girl, atau Litten Girl. Dia adalah penggemar berat Nidoting. Nyabiko bahkan punya barang-barang khusus buatannya sendiri yang bertema Nidoting. Ini sebenarnya Dot rugi banget sih guys ya. Kalau nggak jual merchandise resmi, Liko aja mau beli kok. Dot kan streamer besar, pasti laris ya guys ya. Diketahui Liko ternyata sudah setahun absen nonton live streaming Nidoting, tapi tetap suka dengan idolanya tersebut. Selain sebagai teman, ternyata Nyabiko mengira Liko dan Roy bekerja untuk Nidoting. Jadi Nyabiko bilang dia cuma mau kasih info soal Shiny Rayquaza kalau bisa ketemu langsung sama Nidoting. Sempat ngambek gara-gara Nidoting nggak ada. Akhirnya dia kembali lagi saat Dot muncul lewat video call, dan Nyabiko langsung histeris saking senangnya. Dalam perjalanan ke tempat kejadian, Pokemon Nyabiko Litten mulai manjat ke atas kaki Liko, dan Miss Grada langsung marah dan cemburu. Miss Grada dengan tega melemparkan Pokemon itu menjauhi trainernya. Lucu banget, dan sesuai dengan fakta yang ada, bahwa Miss Grada memang dikenal gampang cemburu kalau trainernya dekat dengan Pokemon lain. Apalagi sesama Pokemon kucing. Ketika Roy nggak sengaja nyebutkan bahwa mereka berasal dari Racing Voltaker, Nyabiko langsung marah. Nyabiko percaya dengan kebohongan yang disebarkan oleh Spinel, meyakini bahwa Racing Voltaker adalah penjahat. Di sini dia pun takut Nidoting bisa kena cancel karena temanan sama orang kayak Liko dan Roy. Wah ternyata di dunia Pokemon juga ada cancel culture ya guys ya. Nyabiko bahkan mau bertarung melawan Liko demi menyelamatkan Nidoting. Jika mereka kalah, maka mereka harus menjauh dari Nidoting untuk selama-lamanya. Tanpa berbasa-basi, Liko pun menerima tantangannya untuk memperbaiki pandangannya salah mengenai dirinya. Di sini, Liko dan Roy sangat terkejut karena mereka tak menyangka Nyabiko akan menggunakan Incineroar. Akhirnya mereka pun bertarung, Miss Grada versus Incineroar. Pertarungan antar sesama Pokemon kucing yang berdiri tegak dengan dua kakinya. Miss Grada menyerang dengan move Flower Trick, tapi ditangkis Incineroar dengan Darkest Lariat. Miss Grada kemudian menghindari double kick Incineroar dan mundur ke belakang. Miss Grada mencoba mendaratkan akrobatik, tapi Incineroar yang menggunakan Bulk-Up mampu bertahan dari serangan tersebut. Menyadari serangannya yang tidak mempan, Miss Grada melilit kaki Incineroar dan mencoba menjatuhkannya. Namun Incineroar juga pintar. Dia menarik Miss Grada dan langsung menyemburkan api dari jarak dekat. Miss Grada tersungkur jatuh tak berdaya, membuat semuanya berpikiran bahwa Pokemon itu sudah tidak sanggup lagi melanjutkan pertarungan. Namun meskipun terluka cukup parah, Miss Grada ternyata masih bisa bangkit. Nyabiko pun mulai sombong karena bisa mengendalikan jalannya pertarungan. Roy pun mengakui bahwa Pokemon Nyabiko itu memang sangat kuat dan juga tangguh. Ketika Nyabiko mulai mengejek Liko, dia pun berusaha untuk tetap tenang sambil mencari solusinya. Walaupun serangan Incineroar itu sangat kuat dan mematikan, tapi Pokemon itu cenderung mengulang-ulang gerakan yang sama terus, yang artinya mereka masih ada kesempatan untuk bisa menang.
Tanpa menyadari hal tersebut, Nyabiko merintahkan Incineroar Darkest Lariat lagi. Liko yang sudah tahu bahwa Nyabiko akan melakukan hal tersebut, dengan cepat menyuruh Miskrada untuk menghindarinya dan menghit musuhnya dengan akrobatik. Incineroar yang oleng akhirnya terjatuh akibat serangan tadi. Nyabiko yang kesal kemudian merintahkan Incineroar Double Kick. Sesuai dengan yang dia perkirakan, Liko langsung merintahkan Miskrada Magical Leap untuk mengalihkan pandangan Incineroar. Begitu serangannya selesai, Miskrada sudah lenyap. Miskrada tiba-tiba muncul dari belakang dan mulai menyebarkan Flower Tree. Namun Incineroar mampu menghancurkan semuanya dengan Darkest Lariat. Nyabiko yang percaya diri kemudian merintahkan Incineroar Flamethrower. Serangannya lebih daripada cukup untuk melumpuhkan Miskrada jika dia terkena untuk yang kedua kalinya. Namun anehnya Liko tetap santai, seolah-olah ada sesuatu yang direncanakannya. Rupanya Miskrada telah menempelkan salah satu bom di sabuk Incineroar. Ketika Nyabiko menyadari hal tersebut, semuanya sudah terlambat. Incineroar keburu melancarkan serangannya, sehingga bom yang menempel di sabuknya meledak. Dan Incineroar terkena dampak yang sangat fatal. Liko pun sangat senang karena rencananya berjalan dengan lancar. Nyabiko bahkan kagum dengan strategi yang dilancarkan oleh Liko, yang mana Miskrada bisa bertindak sesuai kemauan Liko dengan sangat baik. Tapi sebelum pertarungan selesai, tiba-tiba Uruto datang. Lari dari hutan sambil dikejar segerombolan Pokemon yang marah karena wilayah mereka dimasuki. Di sini Liko dan Roy pun terlihat agak kesal dengan Uruto yang selalu membawa masalah. Tidak lupa Uruto selalu beralasan untuk bisa bertemu dan menangkap Shiny Rayquaza. Nah, kalau kalian gimana guys? Apakah kesal juga dengan Uruto? Kekacauan pun terjadi, dan Nyabiko bersikeras untuk mengalahkan segerombolan Pokemon pengganggu tersebut. Namun Liko ternyata punya ide yang lebih baik, yaitu dengan menenangkan Pokemon-Pokemon tersebut dan bukan melawan mereka. Nyabiko akhirnya melihat kebenaran tentang Liko dan Roy. Nyabiko yakin mereka adalah orang-orang yang baik, melihat dari bagaimana cara mereka memperlakukan para Pokemon. Setelah mereka begitu baik, penyayang, dan sabar terhadap Pokemon liar. Jadi Nyabiko mengakui bahwa dia sudah tidak percaya lagi dengan berita mengenai Racing Voltaker. Liko dan Roy pun sangat senang karena Nyabiko akhirnya sadar bahwa Racing Voltaker bukanlah orang jahat seperti yang dia pikirkan. Namun setelah itu Nyabiko mengakui bahwa sebenarnya dia tidak pernah melihat Shiny Rayquaza, yang tentunya mengecewakan Liko dan Roy. Ternyata dia hanya ingin diperhatikan oleh Nidoting dan ingin bertemu langsung dengannya. Jadi Nyabiko berbohong tentang melihat Shiny Rayquaza agar itu terjadi. Ini menjadi pelajaran hidup bagi kita ya guys ya, bahwa orang-orang yang cenderung menyerang orang lain, orang-orang yang cenderung menyebarkan kebohongan tentang orang lain, biasanya melakukannya karena mereka punya masalah di diri mereka sendiri. Sedangkan orang baik yang merasa nyaman dan bahagia dengan diri mereka sendiri, biasanya mereka tidak akan menyerang orang lain dan mengganggu orang lain juga. Ini membuktikan bahwa Nyabiko berbohong dan mengganggu Liko dikarenakan dia memiliki masalah yang masih belum selesai. Bagaimanapun juga, Nyabiko benar-benar merasa menyesal atas segala hal yang telah terjadi. Meskipun Liko dan Roy sudah menerima permintaan maafnya, tapi tidak dengan Uruto. Uruto justru marah karena telah dibohongi. Jadi dia pun pergi meninggalkan mereka. Di sini Roy malahan bersyukur karena sudah tidak diikuti lagi oleh Uruto. Namun seperti yang kita ketahui, Uruto pasti akan kembali bertemu dengan Roy dengan cara mengikuti maupun cara lainnya. Setelah Nidoting beritahukan bahwa dia memperlakukan penggemarnya sama rata, Nyabiko pun berjanji akan dukung Racing Voltaker mulai dari sekarang dan menyebarkan kabar baik tentang mengenai kelompok tersebut yang sangat dihargai oleh Liko dan teman-temannya. Ada beberapa orang yang menganggap episode ini jelek karena pertarungan Liko yang tertunda akibat ulah Uruto. Sedangkan yang satunya lagi karena episodenya dianggap filler dan tidak menampilkan Shiny Rayquaza. Tapi kalau menurutku ya guys ya, dua-duanya itu salah besar. Pertarungan yang tertunda itu penting banget buat alur cerita Pokemon Horizon. Karena gangguan itulah Liko dan Roy akhirnya bisa membuktikan bahwa mereka adalah orang baik, dan Nyabiko jadi berpihak kepada mereka. Dan soal episode filler, nggak sama sekali lah. Ini adalah langkah pertama untuk memperbaiki nama Racing Voltaker. Dari satu orang, bisa nyebar ke lebih banyak orang. Ini kayak efek bola salju, makin lama makin besar. Bahkan openingnya juga nunjukin hal tersebut. Awalnya Liko dan Roy sendirian,
Tapi lama-kelamaan makin banyak teman dan pendukung di belakang mereka. Semakin banyak orang yang mereka dapatkan di pihak mereka, semakin banyak orang yang berhenti percaya kebohongan Spinel. Dan semakin banyak juga orang yang akan menyebarkan kabar itu kepada orang lain, dan semua itu akan menghasilkan lebih banyak sekutu bagi Rising Vault Taker dan mendapatkan kepercayaan orang-orang di sekitar mereka. Sekarang kita beralih ke pembahasan episode selanjutnya. Dalam episode selanjutnya, kita melihat salah satu anggota Rising Vault Taker, yaitu Molly, kini telah bekerja menjadi suster di Pokemon Center setempat. Akhirnya Molly muncul lagi setelah time skip dan jadi suster Joy ya guys ya. Liko dan Roy sedang menyelidiki jumlah Pokemon yang sakit mengalami peningkatan di sekitar hutan, mencurigai adanya pengaruh akuarium. Selama penyelidikan tersebut, mereka akhirnya bertemu dengan Molly, yang sekarang bekerja di Pokemon Center, sedang merawat para Pokemon yang terkena racun. Di tengah kegembiraan bisa bertemu dengan teman lamanya lagi, mereka mendengar para Pokemon yang berteriak ketakutan di hutan. Saat bergegas ke tempat kejadian, mereka menemukan Vileplume yang menyebarkan spora beracun dengan ganas. Berikut adalah list judul Pokemon Horizon episode mendatang ya guys ya. Kalau mau dibaca silahkan baca, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Pertama kita ke episode Pokemon Horizon ke-95, The Strong Spear. Liko dan Roy menuju ke Exit Testing Center, tempat berlangsungnya pertarungan demonstrasi yang menampilkan Strong Spear, produk baru yang membuat Pokemon jauh lebih kuat. Jadi di sini Spinel membuat power up gimmick dari akuarium ya guys ya. Di sana dilihatin kalau proyeknya masih dirahasiakan dan kemungkinan mengacu ke Strong Spear alias versi update Aquarium Spear yang dipakaikan Spinel ke Pokemon Six Heroes. Sedangkan Pokemon Horizon episode 96, Clash, The Dragon Speed Gang, Liko dan yang lainnya mendengar cerita saksi mata tentang Shiny Rayquaza di dekat Blacktron City, rumah bagi klan trainer Pokemon Naga. Tapi saat mereka menuju ke sana untuk menyelidiki, 3 pengendara Six Lizard bertopeng muncul. Apakah Dragon Pokemon Trainer Clan akan muncul lagi guys? Dalam game Pokemon, istilah Dragon Trainer Clan mengacu pada kelompok atau organisasi yang beranggotakan orang-orang yang mengkhususkan diri dalam melatih dan menggunakan Pokemon tipe naga. Kelompok ini biasanya dikenal sebagai Dragon Tamer Clan atau Dragon User Clan. Contoh tokoh yang menonjol dari kelompok ini adalah Master, yang merupakan pemimpin Dragon Tamer Clan dalam game Pokemon Crystal. Master adalah pemimpin sebuah organisasi rahasia yang menyembah Pokemon tipe naga. Dikiranya Tuhan kah Pokemon tipe naga itu?